Seolah dari mulut si Mu'az bin Jabal itu keluar cahaya dan mutiara. Artinya cahaya dan mutiara itu adalah kebaikan dan kebijaksanaan, ya. Maksudnya seperti itu, ya. Bukan. Apa? Mutiara tuh cahayanya tuh omong-omong. Iya. Terus pinter. Nah, betul. Jadi apa yang diucapkannya, apa yang dikeluarkan dari ucapannya itu adalah suatu kebaikan, ya. Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar, sedang usianya belum lagi 33 tahun. Nah, Belum. jadi muda sekali dia tuh. Umurnya kayak mandi. Udah 3 tahun. Mu'az adalah seorang yang murah tangan. Tahu murah tangan? Tahu. Dia suka Memberikan, menghabiskan hartanya, ya, lapang hati dan tinggi budi pekertinya. Mas, hartanya untuk diambil. Iya, bukan, maksudnya menghabiskan harta. Menghabiskan harta untuk beli jajan. Nah, beli apa? Itu salah. Kalau Mu'az ini menghabiskan hartanya untuk menghabiskan harta untuk jajan. Nah, betul, membagikan kepada orang yang kurang dia kurang mampu atau duit. Menghambur-hamburkan duitnya itu langsung ketawa ya. Iya, bukan menghamburkan duit skidut enggak. Ya, enggak mungkin lah. Nanti koyak-koyak. Iya, jadi itu artinya melakukan perbuatannya sia-sia. Coba kalau dia kasihkan dengan orang yang membutuhkan. Uang itu bisa dibelikan makanan untuk orang yang tidak mampu, yang cuma makannya sekali sehari cuma sekali. Lanjut ya. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'az kembali ke Yaman. Umar tahu bahwa Mu'az itu telah menjadi seorang yang kaya raya. Maka diusulkan Umar kepada khalifah agar kekayaan itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'az dan mengemukakan masalah tersebut. Mu'az adalah seorang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya dengan halal. Tidak pernah memperoleh dosa, dilakukan dengan mendapatkannya dengan dosa, maksudnya ya, dengan hal yang haram, bahkan juga tidak hendak menerima barang-barang yang subhat. Oleh sebab itu, subhat itu antara barang-barang yang belum jelas kehalalannya. Misalnya ya, emas dikasih orang nih, kasih orang, tiba-tiba datang ada orang ngasih Mas uang. Nih, Dek, ambillah uang ini. Tahu nggak uang itu dari mana? Nah, kita nggak tahu. Nah, itulah yang namanya subhat. Barang-barang apa uang subhat, uang yang tidak jelas dari mana asalnya. Apakah dia berasal? Kalau misalnya dikasih itu kita ambil, kita kasih ke orang, bisa saja. Kalau kita melakukan kayak gitu karena alasan kita untuk membantu orang lain, tidak apa-apa. Haram ngapain? Haram, misalnya dari korupsi. Jadi hartanya itu tidak berkah. Begitu. Ya. Lanjut ya. Nah, ini cerita nih. Mana tadi? Ya, menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperoleh secara halal dan tidak pernah diperoleh secara dosa. Bahkan juga tidak pernah menerima barang yang subhat. Oleh sebab itu usul Umar ditolaknya. Jadi Umar lagi keesokan harinya Mu'az segera pergi ke rumah Umar. Demi sampai di sana Umar dirangkul dan dipeluknya. Sementara air mata mengalir mendahului perkataannya. Seraya berkata, malam tadi, ini si Mu'az yang ini ya, yang ngomong ya. Malam tadi saya bermimpi masuk kolam yang penuh dengan air hingga saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang, hai Umar, dan menyelamatkan saya. Kemudian bersama-sama mereka datang kepada Abu Bakar, dan Mu'az meminta kepada khalifah untuk mengambil 1/2 hartanya. Tidak satu pun yang akan saya ambil darimu, ujar Abu Bakar. Sekarang harta itu telah halal dan jadi harta yang baik, kata Umar menghadap pembicaraannya kepada Mu'az. Andai diketahuinya bahwa Mu'az memperoleh harta itu dari jalan yang tidak sah, maka tidak satu dirham pun Abu Bakar yang soleh itu akan menyisakan baginya.
Namun Umar tidak pula berbuat salah dengan melemparkan tuduhan atau menaruh dugaan yang bukan-bukan terhadap Mu'az. Hanya saja masa itu adalah masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Jadi maksudnya seperti ini. Umar itu melihat si Mu'az itu sudah kaya raya. Iya. Ntar dulu Mas. Melihat Mu'az itu sudah kaya raya. Lalu Umar ini berpikir negatif. Dari mana harta si Mu'az ini? Dia berpikir mungkin saja Mu'az ini mendapatkan harta itu dari jalan yang haram atau yang subhat. Maka tanpa menunggu aba-aba dari si Abu Bakar, maka si Umar ini mendatangi si Mu'az. Iya, pada masa itu khalifahnya Abu Bakar kan. Jadi mendatangi si Mu'az, pengennya itu mau dibagi harta yang banyak tadi, dibagi dua, untuk yang satunya untuk Mu'az, yang satunya untuk diinfakkan untuk umat muslim kayak gitu. Tapi ketika datang ternyata Mu'az ngomong bahwa dia tuh sudah bermimpi, dia hampir tenggelam di kolam. Dan ada Umar di sana menyelamatkannya. Nah, akhirnya terbukalah pikiran si Umar. Ketika si Mu'az itu hendak menyerahkan semuanya seperti seperdua hartanya kepada khalifah untuk kaum muslim. Tapi Abu Bakar menolaknya, karena Abu Bakar yakin orang sekelas Mus'ab bin Jabal itu tidak akan mendapatkan harta dengan cara yang haram atau yang salah. Jadi Umar pun seperti itu, dan Umar itu dugaannya itu salah seperti itu ya. Mu'az pindah ke Syria, di mana ia tinggal bersama penduduk dan orang-orang yang berkunjung ke sana sebagai guru dan ahli hukum. Dan tak kalah Abu Ubaidah, amir atau gubernur militer di sana, serta sahabat karib Mu'az meninggal dunia, ia diangkat Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Syria. Jadi si Mu'az itu menjadi gubernur di Syria. Tapi itu hanya beberapa bulan ya. Dia dipanggil Allah. Jadi pada saat dia menjadi gubernur itulah, selama beberapa bulan menjadi gubernur, dia meninggal. Susah dipanggil Allah. Iya di sini dipanggil Allah. Umar berkata, sekiranya saya mengangkat Mu'az sebagai pengganti, lalu ditanya oleh Allah, kenapa saya mengangkatnya? Maka akan saya jawab, saya dengar nabimu bersabda, bila ulama menghadap Allah, pastilah Mu'az akan berada di antara mereka. Nah, mengangkat sebagai pengganti yang dimaksud Umar di sini adalah pengganti sebagai khalifah bagi seluruh kaum muslimin, bukan pada suatu wilayah saja. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Umar pernah ditanyai orang, bagaimana jika Anda tetapkan pengganti Anda? Artinya Anda pilih sendiri orang. Iya, jadi Umar itu pernah ditanya sebelum siapa? Meninggal tadi ya, Mus'ab bin Jabal meninggal. Bagaimana jika Anda tetapkan pengganti Anda? Artinya Anda pilih sendiri orang yang akan menjadi khalifah, lalu kami akan mengikutinya dan menyetujuinya. Maka Umar menjawab, seandainya Mu'az bin Jabal masih hidup, tentu saja saya angkat dia sebagai khalifah. Dan kemudian bila saya menghadap Allah dan ditanya tentang pengangkatannya, siapa yang kamu angkat menjadi pemimpin bagi umat manusia? Maka akan saya jawab, saya angkat Mu'az setelah mendengar Nabi bersabda, Mu'az bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama di hari kiamat. Itu adalah ucapan Rasul. Dan ucapan Rasul inilah yang benar. Nanti pada saat hari kiamat, si Mu'az ini adalah pemimpinnya ulama, karena dia memang cerdas ya. Pada suatu hari Rasulullah bersabda, hai Mu'az, demi Allah saya sungguh sayang kepadamu, maka jangan lupa setiap habis sholat mengucapkan,
Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan bersyukur serta beribadah dengan ikhlas kepadamu. Itu doanya, doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, jadi habis sholat itu ngomong, ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan bersyukur serta beribadat kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gak pernah dengar. Pernah ya? Ini sering.